Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi pembangunan dari beberapa pakar ahli. 1. Sudjono Soekanto. Pembangunan adalah suatu proses yang direncanakan dan diarahkan untuk menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik. Menurutnya, pembangunan melibatkan aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang saling terkait. 2. Muberyato. Pembangunan adalah usaha yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara maksimal. 3. Selo Sumarjan. Pembangunan didefinisikan sebagai proses perubahan sosial yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui modernisasi dan perbaikan struktur sosial. Masa Orde Lama merupakan periode yang terjadi sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945 hingga sekitar tahun 1966 saat terjadi transisi ke pemerintahan Orde Baru. Masa ini, keamanan negara serta sistem perekonomian belum optimal karena faktor internal, eksternal, serta karena masih mewarisi struktur kolonial. Pada masa Orde Lama, Presiden dijabat oleh Soekarno dengan 10 Perdana Menteri yang berbeda. Karena hal tersebut, terjadilah pergantian kepemimpinan yang cepat karena persinggungan kepentingan ideologi politik. Namun, Indonesia berhasil melaksanakan pemilu pertama dan konferensi Asia Afrika pada tahun 1959. Pada tahun tersebut, Presiden Soekarno mengubah sistem pemerintahan menjadi demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno berniat untuk menyatukan berbagai unsur kekuatan politik dengan kampanye Nasakom dan yang mempersatukan nasionalis, agamis, dan komunis. Namun, persatuan tersebut tak bertahan lama dan akhirnya terjadi krisis dan konflik besar yang menyebabkan beralih kekuasaan ke pemerintahan Orde Baru. Di pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintahan RI memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945. Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia pada 23 Agustus 1945 sebagai partai tunggal, namun hal tersebut tidak dapat terkabulkan. Gagasan pembentukan partai muncul kembali ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pada tanggal 3 November 1945. Melalui maklumat inilah pembentukan partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membuat partai yang baru. Kurun waktu antara tahun 1950 sampai 1959 adalah masa kiprahnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. Contohnya seperti Partai PNI, Masyumi. Kedua partai tersebut silih berganti memimpin kabinet. Berikut kabinet-kabinet yang berkuasa setelah penyerahan kedaulatan dari tangan Proses pembangunan pada masa Orde Lama. Kelebihan dari pemerintahan masa Orde Lama. Kekurangan dari pemerintahan masa Orde Lama. Orde Baru adalah pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Era ini dimulai dengan dikeluarkannya surat pemerintah 11 Maret 1999 oleh Presiden Soekarno yang menyerahkan kekuasaan pada Soeharto untuk mengatasi krisis politik dan ekonomi yang disebabkan oleh peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI, pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI dan kelompok-kelompok sosialisis pada tahun 1965 sampai 1966 yang diperkirakan menewaskan sekitar 500.000 hingga 3 juta orang. Penangkapan dan penahanan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap aktivis-aktivis mahasiswa, buruh, petani, dan lain-lain yang menentang pemerintah pada berbagai peristiwa seperti tragedi Maleri 1974, Tanjung Priok 1984, Talang Sari 1989, Lampung 1991, dan lain-lainnya.
Kelebihan Orde Baru. Kelebihan Orde. Kekurangan Orde Baru. Masa Orde Reformasi terjadi pada saat pemerintahan Orde Baru mengalami krisis multidimensional yang serupa dengan masa Orde Lama, antara lain yaitu krisis ekonomi dan sosial. Hal itu menyebabkan mahasiswa menuntut reformasi pada DPR, MPR, dan dimulainya kemunduran Presiden Soeharto pada tanggal 20 Mei 1998. Lalu digantikan dengan melantiknya Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie sebagai presiden yang baru. Masa Orde Reformasi juga telah berjalan dari tahun 2004 hingga sekarang dan merupakan masa di mana politik tidak terbuka dan demokratis. Contohnya seperti dimulainya pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia. Isu-isu selama periode ini diantaranya dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih kuat, elemen militer yang mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya, Islamisme yang tumbuh dalam politik dan masyarakat umum, serta tuntutan otonomi daerah yang lebih besar. Proses reformasi menghasilkan tingkat kebebasan yang berbicara yang lebih tinggi, berbeda dengan penyensoran yang meluas saat Orde Baru. Akibatnya, debat politik menjadi lebih terbuka di media massa dan ekspresi seni makin meningkat. Peristiwa-peristiwa telah membentuk Indonesia dalam periode ini, diantaranya serangkaian peristiwa terorisme termasuk bom Bali tahun 2002 serta gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia pada tahun 2004. Proses pembangunan pada masa Orde Reformasi. Kelebihan pemerintahan era Orde Reformasi. Kekurangan pemerintahan era Orde Reformasi. Berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sekian video penjelasan masa pembangunan Indonesia dari masa ke masa dari kelompok 6 IPS.